Ini untuk yang ditanyakan tuh koordinator bisa juga nggak untuk misalnya kebutuhan bayar fotokopi dan sebagainya gitu. Karena fotokopi tidak bisa ditransfer itu. Siap. Ini baru cerita listrik ya Pak Wawan, sebenarnya baru cerita untuk listrik air internet ya yang ke koordinator. Nah, berarti kalau yang listrik nggak ada masalah ya Bapak Ibu. Tapi jangan sampai jadi gini Bapak. Kalau saya hold dulu pertanyaan Pak Wawan ya, yang listrik juga belum beres. Jadi misalnya gini, ada Bapak Ibu untuk pembayaran listrik agar tidak ada saldo, sebelum Bapak Ibu transfer ke koordinator, kalau pembeliannya melalui token kan kita tahu ya kalau misalkan mau beli token 1 juta berarti ada administrasinya 3.000. Berarti yang ditransferkan ke saya 1.003.000. Jangan sampai Bapak Ibu itu mentransferkannya untuk listrik, internet, air, iuran sampah itu 5 juta aja. Transferin ke saya 5 juta. Tapi belum tahu dulu untuk listriknya berapa, airnya berapa, internetnya berapa. Biar nantinya di arkas itu tidak ada saldo. Di arkasnya itu biar tidak ada saldo. Jadi Bapak Ibu noong heula bayar listriknya sabaraha ieu gitu kan. Atau bisa dulu kan dibayar dulu sama koordinator. Oh, bayar listriknya ternyata 1.550.355 perak. Nah, berarti yang ditransferkan oleh Bapak Ibu pun sejumlah itu. Yang dikhawatirkan itu yang listrik yang KWH ya. Listrik yang KWH. Kalau misalkan token kita udah tahu kalau mau beli token 1 juta bayarnya 3.000, berarti 1.003.000. Kalau yang listrik KWH kan pasti ada koma-koma gitu ya, angkanya desimal, pecahan desimal. Sama halnya kalau kita bayar internet, lebih baik talangin dulu untuk bayar listrik internet, baru kita transfer ke koordinator. Untuk gimana Pak Wawan? Bu, berarti di koordinator itu tidak boleh ada saldo atau ya Bu ya? Iya, nggak boleh ada saldo. Kirain teh koordinator dikasih uang berapa dan juga bikin laporan gitu, tidak seperti itu? Nggak boleh ada saldo. Nanti itu di pelaporan arkasnya Pak, di pelaporan arkasnya itu nanti pasti akan ada saldo. Itu berjelimet aja itu laporan arkasnya. Oke, siap. Jadi koordinator itu hanya menerima uang yang pasti bakalan kita keluarkan lagi. Itu wajib kalau pembelian koordinator itu wajib untuk dilaporkan ke orang. Nah, contoh gini nih, saya transfer 5 juta ya ke koordinator, Pak Tajudin, saya transfer 5 juta, listrik 1 juta, internet 500, koran 2 juta, misalkan iuran sampah 1 juta, total itu 5 juta. Nanti yang dilaporkan oleh koordinator ya SPJ itu Pak, SPJ yang sebesar 5 juta, listriknya berapa, korannya berapa, internet, air berapa, itu aja yang dia laporkan ke bendahara. Di BKU-nya jangan redaksi misalnya gini, dibayarkan kepada koordinator untuk pembayaran. Enggak, tetap aja Pak di BKU-nya Mas. Kalau kita bayar listrik ke apa berarti dibayarkan pembayaran listrik bulan ini 1 juta, ditulisnya 1 juta. Walaupun Bapak Ibu transfernya 5 juta ke koordinator. Oh, berarti dirinci tetap di BKU-nya Mas. Pembuatan BKU-nya Mas seperti biasa ya, tidak? Seperti biasa. Ya Bu, terima kasih. Ya. Izin bertanya Bu. Ya. Dari MK Donasi Jambi. Itu untuk pembuatan SK ini yang koordinator itu Bu, itu kan misalkan ditunjukkan dari guru ya? Boleh dari guru, boleh dari TU. Yang penting dia ditunjuk oleh kepala sekolah. Misalkan itu kan masing-masing kan buat koordinatornya. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya kan belum lanjut ke realisasi yang lain. Kalau koordinator itu secara aturan hanya boleh untuk langganan internet, air, listrik, iuran sampah, itu kayak gitu Pak. Untuk pembelajaran lain saya belum ini ya, belum jelaskan. Nah, untuk misalkan kalau di SK kan berarti yang bikin koordinator terus ada honornya gimana? Nggak ada honornya Pak. Sampai ke bank transport Bu. Kan itu beda transport, beda. Itu mah boleh dikeluarkan perjalanan dinas. Kalau honor itu nggak boleh. Honor bendahara kita kenging Pak. Oh gitu.
Siap, Bu. Terima kasih. Ya. Silakan. Mangga Ibu Haji, Mbak Naros, Bu Haji Pak. Ibu damang Ibu. Alhamdulillah sawalana Bu damang. Mangga Haji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMK di Nusantara 1 mau bertanya. Tadi kan kata Ibu kalau misalnya yang disebutkan koordinator itu di PKU-nya mah tetap tidak ditulis disebarkan ke koordinator. Tapi kalau misalnya tetap listrik, cuma yang ingin saya tanyakan nanti keterangannya itu tarif tunai atau tarif non tunai keterangannya. Karena kan kita di ke koordinator kan tidak langsung Non tunai. ya. Non tunai. Ya, siap. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, Bu Haji. Mangga dari rekan-rekan kepala sekolah yang lainnya sebelum nanti pembahasannya tidak lagi masih di seputar jasa listrik, telepon, koran dan sebagainya. Pak Haji Suntari, mana wae nu bade di tebikeun kita roskeun mangga gratis dah. Lumayan. Nggak ada kali ya Pak. Lanjut lagi ya. Sekarang kita lanjut ke yang honor. Bayar honor, bayar gaji ya, Bapak Ibu, bayar gaji. Saya infokan juga ya Bapak Ibu, gaji yang BPMU di Bapak Ibu di Juknis BPMU itu ada aturan yang pergubnya, saya lupa lagi nomor berapa, yang 85.000 per jam. Baca ya Bapak Ibu. Ada aturannya itu di Juknis BPMU itu pun berlaku di BOS Bapak Ibu. Pergub nomor sekian nanti saya share mungkin ke Pak Tajudin untuk di-share ke teman-teman bendahara di Kabupaten Subang. Caranya gini Bapak Ibu. 1 jam itu sesuai aturan ngajar itu 1 jam 85.000 maksimal. Tapi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan sekolah. Kita cerita dulu contohnya Bakti Kencana Subang. Dia mampu nih bayar 85.000 per jam. Nah, Bapak Ibu, Pak Yogi bayarnya ke non PNS itu kan kalau saya baru tahu itu waktu saya perpal ke sekolah Subang, katanya kok ini saya bilang sampai ngajar sampai 68 jam, ada yang sampai 72 jam. Saya tanya, ini aturannya apa? Mereka bilang, Bu, kalau di kita itu ada jam hidup, ada jam mati gitu kan. Saya sampai heula naon gitu ya. Sampai saya baca-baca lagi aturan, emang ada jam hidup, jam mati gitu kan. Kalau secara aturan, misalnya saya mengajar di Pak Yogi, guru IPA contohnya. Saya dapat SK-nya itu dari Pak Yogi. Ini saya cerita jam hidup ya. Karena Bapak Ibu tuh taunya jam hidup, jam mati. Walaupun di aturan itu nggak ada jam hidup, jam mati ya. Seminggu saya mengajarnya 32 jam. Seminggu saya ngajar 32 jam. Yang dibayar oleh Pak Yogi ke saya itu 24 jam dikali 85.000. Berarti saya dapat honornya 2.040.000. Secara aturan maksimal saya hanya dapat 2.040.000. Ceritanya kan saya ngajar 32 jam. Berarti saya boleh mendapatkan KJM. Ini di BPMU ya. Kalau di BOS tidak boleh ada pembayaran KJM. 2 jam saya dapat KJM. Bagaimana cara penghitungan KJM sesuai Pergub? KJM itu dihitung jika seseorang mengajar lebih dari 30 jam. Saya tadi ngajar 32 jam ya Pak ya. Yang dibayar oleh Pak Yogi itu hanya 24 jam. 24 jam dikali 85.000. Enaknya kalau ada tulis-tulisan Pak. 24 jam kali 85.000, 2.040.000. Saya berhak mendapatkan KJM. Berapa KJM-nya? KJM-nya bukan 32 dikurang 24, tapi setelah 30 ke atas. Berarti saya hanya mendapatkan 2 jam KJM. Hitungannya berapa jumlahnya KJM? Maksimal itu 85.000 sesuai SPU, tapi disesuaikan lagi dengan kemampuan keuangan sekolah. Kalau misalkan Pak Suntari mah hanya bisa bayar 40.000 sejam, ya mangga. Yang penting tidak boleh melebihi 85.000 per 1 jam. Tuh, izin ya Pak Tajudin, sekalian saya infokan terkait BPMU ya, agar Bapak Ibu tidak ada yang salah dalam realisasi BPMU ya, karena kan sudah cair gitu. Setuju, Bu. Siap.
Terus sekarang balik lagi ke bos, karena bos dan BPM pun sama Pak, penghitungan jumlah jam seperti tadi yang saya sampaikan. Contohnya Bapak Ibu mau bayar gaji honor, gaji GTY, baik guru atau TU, pasti banyak pertanyaannya, Bu, non GTY-nya dia tidak punya bank BJB gitu kan, dia tidak punya. Kalau secara aturan itu Bapak Ibu harus mentransferkannya itu ke yang bersangkutan. Kami ayahnya anak, tapi yang tadi tenang. Pak, nggak bisa. Kewe nawis kan langsung gampang. ke yang bersangkutan, Kami ya, karena punya. kadang juga ada yang Jadi pada nyana tenang bang saya. Bank rekening bank BJB. Kalaupun ada luar bank BJB, kasihan Pak, harus dipotong uang 2.900 dari gajinya, kan kasihan. Bapak Ibu mungkin kalau awal-awal bisa itu ke koordinator. Yang tadi ya, ke koordinator. Tapi jangan sampai koordinatornya dari transfer gon katanya ke Pak Wawan teh gitu, yang ngisi uang gaji gitunya 50 juta, Pak Wawan teh kabur gitunya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah pun kalau memilih koordinator emang yang benar-benar Bapak Ibu percaya. Jadi Bapak Ibu juga pasti tahu, oh saya milih orang ini kenapa, saya milih orang ini kenapa. Terus kalau Bapak Ibu ada yang GTY-nya mau pembukaan rekening Bank BJB, tinggal kontak aja nanti ke Herna, nanti Bank BJB-nya yang akan datang ke sekolah Bapak Ibu. Jadi nggak usah guru-guru nanu ngabring gitu kan. Kita dari KCD udah lobby mau buka rekening, tapi jangan ada pembukaan rekeningnya. Biasanya ada uang pembukaan rekening ya, kalau buka rekening itu 50.000 kalau nggak salah, atau 100 gitu. Kita sudah bergening dengan Bank BJB, kalau mau mendukung ya udah mangga, tapi jangan ada uang pembukaan rekeningnya gitu loh Pak. Jangan sampai ada uang pembukaan rekeningnya gitu. Itu terkait yang gaji. Ada yang ditanyakan nggak terkait gaji? Enggak, Bapak Ibu, terkait honorarium yang pakai bos reguler yang ingin mau ditanyakan. Tadi terkait listrik, telepon, dan koran udah ya Bu ya. Sekarang yang honor satu-satu biar kena semua. Mangga Bapak Ibu, Pak Yogi, Pak Epi, tadi raise hand, mangga. Dibuka heula kaset etana mikrofona. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, mohon waktunya. Yang pertama terkait dengan limit Bu, untuk tadi kan tiap koordinator nanti kemungkinan akan banyak koordinator, tadi mungkin kayak listrik, kemudian air, telepon dan lain sebagainya. Untuk limit di rekening itu bagaimana Bu nanti? Limit maksudnya yang kita transferkan ke koordinator bukan Pak? Iya betul. Oh nggak ada limitnya Pak, nggak ada limitnya. Mungkin sekedar usulan, kalau bisa kan jangan sampai ada pembukaan tadi di buku tabungan awal. Oh, yang buku tabungan. Itu ya. Kita sudah lobby Bank BJB-nya Pak. Jadi kecuali kalau Bapak sendiri ke Bank BJB pasti ada Pak limit itunya. Kita minta jangan ada limit gitu loh Pak. Dan BJB menyetujui. Jadi misalkan Pak Bakti Kencana mau pembukaan untuk GTY-nya, guru dan TU-nya, berarti nanti saya akan kontak BJB di hari apa nanti mereka datang, kesiapan juga Pak Yogi di sekolah, nanti mereka akan datang. Terus yang kedua terkait memang tadi masalah jam Bu ya, jam hidup dan jam. Sebetulnya kalau di kami di Bakti Kencana ada juga Bu terkait dengan jam yang lebih 85.000 per jam. Apakah lagunya itu harus seperti itu atau? Ya Pak, itu SPU-nya Pak, nanti itu malah kelebihan SPU Bapak harus mengembalikan. Lebih baik ngitungnya jam hidup ya. Kalau bendahara Subang Bu ini mah jam hidup katanya. Kalau yang angkanya sampai ada yang ngajar berapa? 70 jam gitu kan. Itu jam mati Bu. Saya juga nggak ngerti maksudnya jam mati, jam hidup apa. Cuman kalau mengajar itu kan hitungannya, saya baru ngomongnya kalau jam mati itu sehari dia ngajar berapa jam dikumulasikan, makanya dia jatuhnya ada yang sampai 100 berapa jam gitu Pak Yogi. Bagaimana kalau kasusnya satu guru bisa beberapa mata pelajaran Bu? Itu jadi nanti jatuhnya bayar KJM.
kalau misalkan satu guru pegang 3 mapel. Itu di Dapodikti gimana? Karena kan ngakuinnya cuma satu. Iya. Itu mah nanti aja Pak Yogi, nggak di grup ya Pak Yogi. Nanti saya ngajarinnya nggak benar, nanti kok saya dikasih tahu, sih nggak ada yang rekam. Nanti di luarin aja di luar. Pak Wawan mohon dinonaktifkan yang laptop Pak Wawan itu udah 2 masih on biar tidak mengganggu suaranya. Izin, Mangga, tanya Bu. Mangga, Pak Haji Sendari, mangga. Terima kasih Bu Herna. Hanya satu Ya. pertanyaan. Ini masalah koordinator. Kalau SK sudah dibuatkan. Ya. Tapi untuk rekening juga sudah dibuatkan Bu. Karena ya betul antisipasi awalnya itu kan tadi harus ada koordinator. Nah pertanyaannya tadi betul. Jadi pada saat membuka rekening baru si koordinator itu pakai uang tabungan harus gitu 100.000 malah kan gitu. Nah jadi bagaimana Bu ini yang sudah dibuatkan rekening? Apakah harus menghubungi ke BJB lagi dinolkan di saldonya atau bagaimana? Terima kasih. Gak bisa Pak, kalau yang sudah buat ya udah. Ya kalau yang udah buat mah nggak bisa dinolkan, nggak bisa. Diketokan ku atas pasuntari we sama koordinator. Berarti kan ini yang dikhawatirkan pada saat nanti laporan kan dia pelaporan rupiah nol. Enggak, kalau rekening koordinator itu nggak akan dicek Pak. Oh gitu. Enggak, ini mah maksudnya untuk nanti honor pembukaan rekening untuk guru atau TU-nya gitu Pak. Itu saya lobby biar nggak ada pembukaan rekening, kasihan kalau ke rumah kudu bank BJB gitu kan, orang kudu nyimpen uang. Betul percis, jadi pakai uang saya dulu Bu, uang pribadi. Bener Pak, mana akhir bulan nyampanya. Maksudnya yang digantian Bu Erna gitu tuh. Oh gitu, santun nyuhunkeun ka Pak Abdul, seueur beusna. Mangga anu sanesna pilih bade. Kalau nggak ada, saya lanjut. Masih ada nggak? Kalau Ya, Pak. rekening store itu misalkan yang di BJB-nya bergabung dengan rekening sertifikasi misalkan. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah Pak. Salah ya? Nggak. Karena kan nggak dilihat rekening koordinator mah ya. Ya, nggak dilihat. Ya, makasih Bu. Ya. Oke, Lanjut lagi ya Pak. Lagi lanjut ya. Kalau nggak ada lagi lanjut. Sekarang itu Suaranya alit Bu. Kecil. Bu, suaranya Siap, kecil. geroceng ya, coba. Salah. Siap. pinjam HP orang. Nah, udah. Kenapa? Oh, jelas Bu. Oh, udah jelas Pak. Mangga lanjut. Sekarang transaksi non tunai untuk pembelanjaan habis pakai atau belanja modal. Bapak Ibu belanja ATK, terus komputer dan lain-lain nih selain yang tadi saya sampaikan, itu Bapak Ibu harus ditransferkannya langsung ke toko. Nggak boleh ke koordinator, nggak boleh juga ke Wakasek Sarana, kecuali Bapak Ibu ada pemeliharaan lantai, misalkan ada upah tukang kan, upah tukang itu Bapak Ibu mangga bisa ke koordinator. Kalau tukangnya itu dia tidak punya rekening, mangga Bapak Ibu itu transferkannya ke koordinator. Tapi kalau pembelian bahannya itu langsung ke toko. Enak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah belanja di Siplah, tinggal virtual account masuk ke SI udah pembayaran. Beres SI Pak, ada yang ditanyakan? Enggak, Bapak Ibu. Pasti ada yang ditanyakan gini, pasti ada yang nanya gini, Bu, karena ada juga yang WA ke saya. Bu Herna, kita pembeli bulan April Mei, kita sudah belanja ATK, kumaha kudu SI gitu kan. Kalau sebenarnya itu harus langsung bayar ke toko, walaupun itu sudah kelewat gitu Pak.
lewat. Tapi saya izin ke Pak KCD, Pak, baru bertahap gitu ya Pak ya, baru bertahap gitu kan, sekolah swasta baru transaksi non tunai, kumaha lamun ka koordinatorkeun heula atau ke koperasi sekolah. Itu kumaha cenah boherna pelaporannya ya tutup mata we Pak, cek saya kayak gitu Pak. Alangkah baiknya mending langsung ke toko walaupun itu sudah sudah dibayarkan. Jadi Bapak Ibu kalau punya rekanan sendiri, Pak, ini dibayar dulu, cuman nanti kita pas cair bos, kita pasti akan bayar. Bapak tinggal tarik lagi. Bapak Ibu di Siplah itu Bapak Ibu bisa ngutang dulu. Di Siplah itu ada menu Bapak Ibu ngutang, ada ibu-ibu mah seneng dengan nama ngutang. Jadi belum cair bos pun Bapak Ibu bisa pesan-pesan barang tanpa bayar. Nanti dibayar tekannya pada saat bos cair. Kalau enak kalau udah pakai Siplah gitu. Jadi kalau sekarang kemarin sih baru selesai sama Irda, saya nggak ada alasan lagi untuk yang negeri pun transaksi non tunai koordinator gitu kan, karena kita bisa untuk nunggak dulu ke rekanan yang di Siplah. Mangga Pak Abdul kalau ada yang ditanyakan. Silakan Bapak Ibu terkait belanja modal nih, yang belanjanya di bulan ya, mangga Pak Haji lagi, mangga Pak Haji. Punten pada rewel sakedik Bu Erna. Kesawi os Bapak daripada lemak. Nah, bawana eta rewel. Panginten masalah tadi ya untuk koordinator udah apa? Hanya di luar daripada pembayaran listrik, air, termasuk mungkin yang lain, atau mungkin fotokopi termasuk dikirimkan ke koordinator atau enggak satu itu? Kalau fotokopi sih kan rencet ya Pak. Kalau fotokopi sih kalau menurut saya kalaupun ada pemeriksaan kita masih bisa berargumen. Karena kan fotokopi itu 25.000 gitu nyapanya. Ya, mending kita kungkan, kita titip di koordinator. Ya betul. Terima kasih Bati. Nah, pertanyaannya begini. Kalau Pak Suntari fotokopi misalkan langsung 3 juta, 6 juta, misalkan kayak gitu, mending saya saranin langsung ke PP, langsung ke rekanan. Pertanyaan yang saya maksud terkait tadi salah satunya Bu, masalah kegiatan yang ada di sekolah, apakah sekarang saya sampaikan atau ada sesi berikutnya? Sekarang aja. Kegiatan eskul. Nah, eskul yang mau dibayarkannya apa? Makan minum. Ada kegiatan ya, misalkan kegiatan paskibra, kegiatan OSIS, kegiatan pramuka. Nah, itu apakah dalam bentuk laporan juga harus sampaikan ditransfer ke koordinator atau bagaimana satu itu? Terus juga Pak, untuk laporan LPJ-nya, contoh kegiatan pramuka misalkan Bu, apakah itu juga bisa dimasukkan ke koordinator atau bagaimana itu? Terima kasih. Contoh ya Pak, kegiatan eskul, misalkan ada paskibra, ada lomba-lomba ya Pak. Pak Suntari itu mengeluarkan transport, perjalanan dinas. Perjalanan dinas Pak Suntari itu ada 5 SP yang di-SP-kan sama Pak Suntari, Pakase kesiswaan dan lain-lain. Untuk SPPD-nya mangga di SP itu nanti ada koordinator, siapa transferkannya ke salah satu orang aja. Untuk SPPD-nya ya Pak, kegiatan paskibra. Sekarang makan minum, sekarang untuk konsumsi itu harusnya ke warung nasinya Pak transferkannya. Cuman Bapak Ibu kalau Subang kan punten kalau Subang tuh banyak posisian gitunya. Pak Tajudin punten ada peternakan kan kalau nggak salah jauh gitu ya Pak Tajudin gitu kan, peternakan jauh gitu. Mungkin juga warung makan sekitaran sana punten pisan ting boga rekening ting gitu kan ya. Bapak Ibu kalau emang kondisinya seperti itu, Bapak Ibu transferkannya ke koordinator kegiatan ya, ke koordinator kegiatan itu nggak jadi masalah. Kecuali kalau Pak Yogi ada kegiatan yang sama paskibra ditransferkannya ke koordinator, keingin dari kota mau mungkin rumah makan, terus toko ATK-nya itu dia tidak punya rekening mau mungkin. Kalau peternakan mah ke koordinator saya masih malum gitu kan. Saya kalaupun ada pemeriksaan pun kita masih bisa berargumen. Tapi koordinatornya Pak Suntari bukan koordinator tadi listrik kayak gitu. Kan yang paskibra mungkin ada penanggung jawabnya. Misalkan ketua OSIS-nya atau pembina eskul paskibranya. Nah, Pak Suntari
hari itu transferkannya ke yang penanggung jawab itu, pembina ekskulnya misalkan, tapi tidak boleh ada saldo ya. Pak Suntari harus cek dulu untuk konsumsinya 50.000, untuk ATK-nya segini, untuk transportnya segini gitu loh Pak. Artinya kalau untuk eskul yang tadi bisa saja kan induknya kan ada di kesiswaan ya Bu ya, bisa kan ya? Ya, tapi sering-sering ke ikut kesiswaan karunya Pak. Mendingan ke koordinator kegiatan penanggung jawabnya saha gitu Pak. Kalau eskul misalkan kegiatan polis penanggung jawabnya saha. Tapi jangan sering-sering ke koordinator lah Pak. Pak Suntari teh di daerah Pantura ya Pak ya? Pantura, Cilemaya Kira, Bu Pasisihan. Oh, saya mah apalah peternakan pesisian ya Pak. Pesisiannya sami ya, tapi bangsa oh. pesisian. Oh. Hampir lama. Idente. Aku sanasna dikasih kesempatan buat yang lain Pak ya. Barangkali ada yang mau bertanya juga. Tapi jangan lupa ya Bapak Ibu kalau di BKU-nya mah tetap kalaupun kayak tadi Pak Suntari sampaikan untuk kegiatan ke koordinator atau ke SMK peternakan, tapi di BKU-nya mah tetap ya untuk SMK peternakan dibayarkan kepada warung nasi ini. Itu suara apa ya? Pak Kiai. Jadi nanti misalkan SMK peternakan transfernya itu ke koordinator untuk lomba kesiswaannya karena mungkin di sekitar dia nggak punya rekening, tapi di BKU-nya mah tetap dibayarkan kepada warung nasi ayah besar ini kegiatan ini, terus dibayarkan kepada Hernawati SPPD kegiatan Kasida, di BKU-nya mah tetap. Izin nih kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah perbelanjaan PKPK karena kan memang banyak untuk misalkan kertas satu bulan cuma 2 rim. Nah, kemarin memang bulan yang belakang itu sudah beli. Nah, sekarang yang beli ada pembelian cuma 2 rim. Disesuaikan aja Pak, kalau itu disesuaikan aja. Kalaupun Bapak mau ke koordinator, itu disesuaikan aja Pak. Yang penting nanti kita bisa menjelaskan kalau ada pemeriksaan. Karena kalau sifat cuma 2 rim nggak jadi masalah, katanya dia mau goreng sama terbiasa gitu Pak. Selina mau hiji kita tetap Pak. Seharian Pak di APH Pak gara-gara gitu Pak. Ya udah gitu aja. Ya, terima kasih. Pak Tajudin izin nitip ke teman-teman bendahara juga, tolong di tahun 2022 ini administrasi tolong benar-benar dijaga, terus kalau Bapak Ibu punya permasalahan rumah tangga dalam arti di sekolah, Bapak Ibu mengeluarkan anggaran tapi tidak ada di juknis dan itu mendesak, alangkah lebih baik Bapak Ibu konsultasi dengan saya. Saya pasti ngasih solusi-solusi yang Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya di sekolah, tapi Bapak Ibu juga di laporan bosnya sesuai juknis, jangan sampai nggak kan kadung salarea gitu kan, saya nanti dipanggil gitu kan, yang ku APH, ku IRDA semuanya gitu. Jadi lebih baik komunikasi dari awal. Karena pemeriksaan sekarang Pak Tajudin, kalau ada pemeriksaan baik dari inspektorat apa sekarang langsung temuan Pak, temuan ya pengembalian gitu. Jadi harus rada-rada hati-hati ya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan kalau sering seperti ini, kan kalau kesalahan oleh kami ini Bapak Ibu masih bisa revisi ya. Pak Adul, ada yang ditanyakan lagi? Pak izin Pak ya. Pak. Izin bertanya Pak Rojak, Bu Herna khususnya. Ini kasusnya di saya seperti ini Bu. Kemarin kan sudah belanja beasiswa itu mulai pokoknya di tahap 2 ini kita hampir 80% disita. Bagus Pak.
benar kata tadi Bu Hendra itu bisa ngutang karena memang untuk pembayaran jangka waktunya berapa hari ke depan. Cuman karena memang kemarin kita awal-awal kita cuma 7 hari atau 3 hari, nah kita bayar dulu pakai dana talang dari kepala. Nah, Bayar dulu. nanti ya, udah dibayar di sebelah transaksi sudah selesai. Nah, nanti dananya apakah ditarik tunai atau ditransfer ke koordinator. Kalau Bapak mau mending tarik tunai dulu aja lah yang Bapak mah. Tarik tunai aja. Nanti lagi gini Pak, nanti lagi kalau Bapak Ibu input di belanja di Siplah, dana bosnya belum cair, jangan dulu pakai dana talang, pakai talang sekolah, rek pinjam kata tangga gitu. Jangan dulu ya Pak. Itu nantinya nggak akan kerekod pembelanjaan Bapak di di kementeriannya, nggak akan kerekod Pak. Nantinya nggak akan record, cuman nanti Bapak bisa nemuin saya deh, Bapak nanti bisa ke kantor nemuin saya, nanti saya akan konfirmasi dulu ke kementerian. Saya kan nanti kementeriannya punya data-data sekolah yang sudah belanja di Siplah. Kalau Bapak itu nggak akan record, karena uang belum cair, Bapak udah bayar. Nanti bisa ke kantor aja ya Pak. Iya, berarti untuk sementara mah tidak dulu ditarik sejumlah yang sudah dibayarkan di sebelah koordinator. Bapak tarik tunai dulu aja lah yang Bapak mah yang sudah dibayarkan di Siplah ya. Siap. Makasih Bu ya. Nanti saya bantu cara pembukuannya ya, nanti ke kantor aja ya Pak. Siap. Tapi WA dulu ya, WA dulu. Oke, ada di kantor. Kasihan jauh. Ibu sampai jam berapa Ibu waktunya? Mangga kalau sekarang udah nggak ada pertanyaan lagi, saya izin masuk dulu soalnya Pak KCD udah keluar mau istirahat, mau daftar hadir siang. Bapak Ibu masih ada nggak yang mau ditanyakan sebelum nanti meninggalkan ruang meeting Bu Herna ya? Mumpung ayah waktu semangat, soalnya waktu satu lagi aja ya Pak Abdul. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya kita agendakan aja biar di darat ya, supaya lebih enak gitu ya. Bu, kalau satu lagi aja lah mewakili semuanya. Ini mah kebetulan saja. Sebetulnya sekarang tadi kan masih ada kesempatan untuk boleh diambil secara tunai. Ya, jadi saya bilang ke Pak KCD bertahap gitu, Pak. Yang penting transaksi non tunainya gitu. Ya, kalau misalkan ini untuk kesimpulan saja. Kalau misalkan kita mengambil misalkan 50% secara tunai, 50% non tunai, misalkan seperti itu. Boleh nggak dari total dan tahap yang sekarang? Kelihatan banget Pak kalau 50% mah. Ya angkanya ada di ini aja Pak. Itu mah kelihatan banget gitu. Jadi bagusnya 80% tunai, 20% Iya, jadi mendingan yang bisa tunai alangkah baik, yang bisa di-FI-kan lebih di-FI-kan aja gitu Pak. Yang emang agak ribet kayak si Bapak yang tadi, udah mending cari tunai aja. Nanti saya bantu pembukuannya. Oke, siap Bu, makasih ya. Bu. Ya. Bapak Ibu, dikarenakan waktu juga ya terbatas, karena Bu Rena juga masih ada kegiatan lain, jadi untuk sementara diskusinya cukup saja sampai di sini ya. Mungkin nanti yang pengen lebih jelas ya bisa ke KCD lah, tapi dengan kasih kabar dulu. Takutnya pas kesana. Pilih jadwalnya Pak Abdul. Iya. Atur nuhun Ibu. Kami Pak Tajudin, Sadayana, atur nuhun, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, manawi aya closing statement dari Pak Ketua terkait tadi yang sudah disampaikan. Intina lah, biasa ditarik tunai pengen Bangga Pak Ketua. Ya, inti nama tadi sudah jelas dari Bu Herna terkait teknis pengambilan dana bos tahap 2 sekarang. Itu saja instruktifnya. Kemudian kalau ada hal apapun mohon koordinasi langsung dengan kami atau dengan Bu Herna secara langsung. Nah, kemudian mohon sekali lagi ikuti jadwal rapat dan masing-masing
dan mohon diikuti oleh seluruh kepala sekolah. Dan saya berharap mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan rapat koordinasi di masing-masing korwilnya di minggu ini. Jangan keluar dari minggu ini. Terima kasih, itu saja Project. Kembalikan Project. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah agenda rapat koordinasi untuk hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dipaparkan dan disampaikan bisa dipahami dan bisa dilaksanakan di satuan pendidikannya masing-masing. Saya atas nama pengatur acara mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan rapat koordinasi ini ada hal yang kurang berkenan ataupun menyinggung Bapak dan Ibu sekalian. Dan kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.